Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Hafiz. Di sini saya akan mereview buku tentang MRI. Di sini hasil karya dosen kami, Ibu Risa Demeria Surbakti. Bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ini secara signifikan saja. Di dalam buku ini terdapat ada suatu wabah 2019 lah sekitaran begitu tentang COVID-19. Puji syukur dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa buku ini menunjukkan bahwa COVID-19 dapat mempengaruhi saraf kranial. Dengan kata lain, pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami berbagai jenis komplikasi neurologis. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah hilangnya kemampuan mencium anosmia, hilangnya kemampuan merasakan rasa age usia, dan gejala sakit kepala yang mengganggu. Selanjutnya, buku ini menyajikan studi terhadap 30 pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dengan menggunakan teknologi superkonduktor 1,5 Tesla MRI, Brain Tractography Diffusion Tensor Imaging. Selanjutnya dikaji hubungan antara jenis kelamin, usia, gejala COVID-19, temuan patologi, metrik difusi, fungsi motorik dan kognitif. Di sini ada daftar isinya, bisa dilihat. Badai COVID-19, bonus demografi dan komplikasi pasca COVID-19. Sejak dari kemunculannya pada akhir tahun 2019, coronavirus disease 2019 COVID-19 bukan hanya menjadi pandemi kesehatan global karena telah menjadi penyebab kematian sekitar 6.823.213 orang di seluruh dunia. Di sini orang-orang bisa diperiksa bab 2 organ otak dan sistem saraf kranial. Organ otak diibaratkan sebagai markas besar pemikiran sang maestro keseimbangan dan pengatur fungsi vital. Struktur dan fungsi otak manusia memiliki struktur yang kompleks. Di bawah ini akan disajikan uraian mengenai tiap bagian dari organ otak. Cerebrum disebut pula sebagai markas besar pemikiran. Cerebrum atau yang sering disebut sebagai otak besar mendominasi 85% otak dan memegang peran sentral dalam proses berpikir dan menyimpan memori. Cerebellum disebut pula sang maestro keseimbangan. Cerebellum atau otak kecil adalah komponen terbesar kedua otak. Batang otak disebut pula sebagai pengatur fungsi vital. Batang otak yang menghubungkan cerebrum dan cerebellum adalah pengendali fungsi vital tubuh. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Dan ada penjelasannya juga ya. Sini juga ada sama penjelasannya ya. Korteks cerebral adalah bagian otak yang di luar seperti kulit buah, tapi lebih dalam. Korteks ini dalam penting karena membantu kita berpikir. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat dan penjelasannya ya. Saraf kranial adalah sekelompok saraf yang berasal dari otak dan batang otak brain stem. Terdapat 12 pasang. A. Nervus olfactory, nervus optik, nervus oculomotor, nervus trochlear, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, nervus vestibulocochlear, nervus glossopharyngeus, dan nervus vagus. Di sini ada gambarnya ya, bisa dilihat dan ada penjelasannya juga. Patologi yang pertama adalah stroke.
Stroke adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau terhenti, menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Yang kedua, lesi. Lesi otak merujuk pada kerusakan perubahan atau anomali pada jaringan otak yang dapat disebabkan oleh sebagai faktor seperti trauma, infeksi, peradangan, tumor, dan gangguan sirkulasi darah. Yang ketiga, delirium. Delirium adalah gangguan kesadaran yang bersifat sementara dan cepat timbul. 4. Encephalitis. Encephalitis adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan otak. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Yang kelima, penyakit saraf motorik. Penyakit saraf motorik merupakan sekelompok kelainan saraf yang menggunakan fungsi saraf motorik. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, bernapas, berbicara, dan menelan. Yang bab 3 ya, historitas COVID-19. Historitas COVID-19 berawal dari sebuah kota bernama Wuhan. Dari sanalah badai pandemi virus corona menghantam di penghujung tahun 2019. Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan. Sejak lahir Desember 2019, tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019 awal. Di sini ada struktur ya, kecepatan infeksi virus corona tersebar. Kategori manifestasi COVID-19. Proses manifestasi COVID-19 melibatkan serangkaian peristiwa biologis yang terjadi setelah seorang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Di sini juga ada kategori manifestasi COVID-19 berdasarkan Kemenkes RI. Maaf salah sedikit. Yang pertama ada asimptomatik atau gejala ringan kategori 1. 2 gejala sedang, ketiga gejala berat, keempat gejala kritis. Di sini ada definisi MRI. Magnetic Resonance Imaging ibarat serenade quantum magnetic simfoni positivitas atom dan resonansi gelombang eteris. Komponen utama MRI. Komponen utama pada pesawat MRI terdiri dari pembangkit magnet utama. 1. Magnet utama ya. Magnet permanen terbuat bahan ferromagnetik. Begini gambarnya. Ada penjelasannya juga ya. B. Magnet resistif. Magnet resistif hingga sebesar 0,3 Tesla. Magnet resistif ini juga menyebabkan panas sehingga membutuhkan sistem pendingin. Magnet superkonduktor. Di sini ada gambarnya ya. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada juga. Jadi untuk kesimpulannya, untuk wabah atau patologi COVID-19, petugas radiologi sangat dibutuhkan saat itu untuk memeriksa bagian-bagian yang harus diperiksa untuk penyakit COVID-19 atau wabah dari kota Wuhan. Ya, sekian dari saya, Ahmad Samonafis. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wajarlah saya